بسم الله الرحمن الرحیم ماشین جنگ هم میهنان در ایران لقد خططت إيران بشكل مسبق لما نشهده اليوم من اعتداءات آثمة. Apakah Iran benar-benar telah mengajukan gencatan senjata? Jawabannya, tidak. Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka tidak pernah secara resmi meminta penghentian konflik maupun membuka negosiasi langsung. Namun, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan bahwa Teheran terbuka terhadap setiap inisiatif yang bisa mengakhiri perang secara menyeluruh. Ia juga menekankan bahwa hubungan diplomatik dengan negara-negara kawasan seperti Qatar, Arab Saudi, dan Oman tetap berjalan normal. Meski demikian, di balik pernyataan tersebut, banyak pihak melihatnya sebagai sinyal bahwa rezim mulai kehilangan kendali. Saat konflik memasuki minggu ketiga, muncul indikasi yang oleh sebagian analis dianggap sebagai bendera putih dari Teheran, sebuah momen yang berpotensi mengubah peta politik Timur Tengah modern. Syarat yang diajukan pihak Iran terdengar diplomatis, jaminan bahwa perang tidak akan terulang serta kompensasi atas kerusakan. Namun dalam bahasa geopolitik, ini sering ditafsirkan sebagai upaya mencari jalan keluar terhormat dari situasi yang memburuk. Pada saat yang sama, langkah ini juga dipandang sebagai usaha meredam kemarahan negara-negara Teluk setelah serangan terhadap target sipil seperti bandara dan infrastruktur. Ironisnya, pengakuan ini justru memperparah kondisi internal Iran. Ketegangan meningkat drastis, bahkan melampaui kritik politik biasa hingga memicu retakan antara pemerintah sipil dan militer. Dari sisi militer, pesan yang muncul sangat berbeda. Sumber yang dekat dengan Hussein Salami menegaskan bahwa operasi militer terus berjalan penuh. Pertahanan di Selat Hormuz, fasilitas bawah tanah, dan unit strategis lainnya tetap aktif. Bagi mereka, gencatan senjata hanya mungkin jika musuh terlebih dahulu menyerah. Kontradiksi ini memperlihatkan situasi yang tidak stabil. Pemerintah berbicara tentang perdamaian, sementara militer terus bertempur. Ini menjadi indikasi kuat bahwa rantai komando mulai melemah dan koordinasi di tingkat tertinggi tidak lagi solid. Salah satu penyebab utama kekacauan ini diduga adalah absennya figur kunci, Mojtaba Khomeini, yang disebut-sebut sebagai penerus kepemimpinan. Setelah dilaporkan luka dalam serangan udara, muncul klaim bahwa ia diam-diam dipindahkan ke Moskow untuk perawatan. Jika benar, kondisi ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang membelah negara menjadi dua pusat kendali. Kekhawatiran akan potensi perang saudara pun mulai disuarakan oleh berbagai analis regional dan pejabat diplomatik, termasuk dari Turki. Di tengah situasi ini, Donald Trump menyatakan bahwa Iran mulai mendekati pembicaraan gencatan senjata, meski belum siap sepenuhnya. Ia juga mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait serangan terhadap Pulau Hark, lokasi vital yang menangani sebagian besar ekspor minyak Iran. Serangan menggunakan pembom seperti B-52 Stratofortress dan B-2 Spirit dilaporkan menghantam fasilitas militer dan logistik strategis. Walau fasilitas minyak utama disebut masih utuh, dampaknya tetap signifikan terhadap kemampuan operasional Iran. Namun pengakuan ini justru memperparah kondisi internal Iran. Ketegangan meningkat drastis, bahkan melampaui kritik politik biasa, hingga memicu retakan antara pemerintah sipil dan militer. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Khalibaf menegaskan bahwa Iran tidak akan berhenti dan akan membalas setiap serangan. Sementara itu, pejabat lain seperti Mohsin Rezaei menyatakan bahwa perang hanya akan berakhir jika Amerika Serikat membayar kompensasi penuh dan menarik diri dari kawasan Teluk. Pernyataan-pernyataan ini semakin menegaskan adanya perpecahan internal yang serius. Di sisi lain, Iran juga mencoba mengalihkan tekanan dengan menuduh bahwa serangan tertentu berasal dari wilayah Uni Emirat Arab. Klaim ini digunakan untuk membenarkan eskalasi serangan ke wilayah Teluk. Namun, langkah tersebut tidak diikuti dengan bukti kuat dan justru memperburuk posisi diplomatik Iran. Dengan kepemimpinan yang tidak solid, tekanan militer dari luar, dan isolasi regional, posisi Iran semakin terpojok. Kerusakan militer yang dialami juga sangat besar. Dalam operasi udara intensif, berbagai fasilitas bawah tanah, gudang senjata, dan pusat komando dihancurkan. Sistem pertahanan udara lumpuh dan banyak pangkalan udara tidak lagi berfungsi. Bahkan armada pesawat tempur lama seperti Grumman F-14 Tomcat dilaporkan hancur total. Pernyataan dari pejabat pertahanan Barat menyebutkan bahwa sebagian besar kemampuan militer Iran telah dilumpuhkan, menjadikan wilayah udaranya terbuka terhadap serangan. Di darat, situasinya tak kalah buruk.
Serangan drone yang menargetkan pos pemeriksaan dan kendaraan militer membuat aparat keamanan kehilangan kendali di berbagai kota besar seperti Tehran, Karaj, dan Shiraz. Ini menciptakan efek psikologis besar di masyarakat, menunjukkan bahwa negara tidak lagi mampu menjamin keamanan dasar di dalam negeri. Sementara itu, keunggulan asimetris Iran juga mulai runtuh. Negara-negara Teluk berhasil menahan serangan drone, bahkan dengan bantuan teknologi dari pihak luar seperti Ukraina. Sistem pertahanan anti-drone dengan tingkat keberhasilan tinggi membuat ancaman Iran semakin tidak efektif. Di sisi ekonomi, dampaknya sangat terasa. Ekspor minyak terganggu, infrastruktur rusak, dan kerugian harian mencapai miliaran dolar. Penutupan Selat Hormuz tidak hanya merugikan lawan, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi Iran sendiri, bahkan memengaruhi hubungan dengan China. Di tengah kehancuran ini, muncul laporan bahwa banyak tentara reguler meninggalkan posisi mereka. Mereka memilih kembali ke rumah dan menyatakan solidaritas dengan rakyat. Dukungan logistik terhadap pasukan elit pun mulai melemah. Semua ini menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bukan hanya perang eksternal, tetapi juga keruntuhan internal yang semakin dalam dan kompleks. Komandan pasukan Artes mulai mempertanyakan alasan di balik konflik ini. Mengapa mereka harus mengorbankan prajurit demi perang yang bukan sepenuhnya milik mereka? Bahkan dalam proses evakuasi korban luka, bentrokan dilaporkan terjadi antara Artes dan Islamic Revolutionary Guard Corps. Ratusan perwira muda memilih membelot, dan sebagian dari mereka menyebarkan pesan yang berbunyi, "Kami berjuang untuk tanah air, bukan untuk rezim." Ketegangan antara kedua kekuatan militer ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Iran, tetapi kedalaman perpecahan kali ini belum pernah terlihat sebelumnya. Akar konflik ini sudah lama tertanam. Artes merupakan militer profesional yang berasal dari era Muhammad Reza Shah Pahlavi, sementara IRGC dibentuk sebagai sayap ideologis revolusi. Selama puluhan tahun, keduanya bersaing memperebutkan sumber daya, pengaruh, dan hierarki kekuasaan. Namun selama ini konflik tersebut masih dapat dikendalikan berkat otoritas pusat yang kuat. Kini, dengan absennya figur pemersatu seperti Ali Khamenei dan ketidakjelasan posisi Mujtaba Khamenei yang dilaporkan berada di Moskow, tidak ada lagi kekuatan yang mampu menjaga keseimbangan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, Iran menghadapi paradoks besar yang membuka jalan menuju 3 skenario gelap. Skenario pertama adalah kemungkinan Islamic Revolutionary Guard Corps mengambil alih kekuasaan secara paksa. Indikasi intelijen menunjukkan adanya rencana untuk menguasai kementerian utama dan pusat komunikasi. Dalam situasi ini, tokoh-tokoh yang dianggap pro-perdamaian seperti Masoud Pezeshkian dan Abbas Araghchi berpotensi disingkirkan. Negara kemudian akan sepenuhnya dikendalikan oleh doktrin militer yang keras. Namun, dominasi seperti ini tidak menjamin keberhasilan di medan perang. Dengan jalur logistik yang terganggu dan sistem pertahanan yang hancur, kemampuan untuk melanjutkan konflik jangka panjang menjadi sangat terbatas. Jika skenario ini terjadi, konsekuensinya adalah perang gesekan yang berkepanjangan tanpa peluang kemenangan. Sanksi ekonomi dan serangan udara terus melemahkan kemampuan militer. Tekanan di garis depan meningkat, sementara di dalam negeri, rakyat menghadapi krisis pangan dan ekonomi. Dalam kondisi ini, pemberontakan dari dalam tubuh militer sendiri hampir tak terhindarkan. Banyak prajurit kemungkinan akan meninggalkan pos mereka dan kembali ke rumah, mempercepat keruntuhan struktur militer. Skenario kedua melibatkan jalur politik, di mana pemerintah sipil mencoba memaksakan gencatan senjata dengan dukungan internasional. Negosiasi rahasia yang dimediasi oleh negara-negara Teluk menunjukkan bahwa opsi ini masih terbuka. Namun, syarat yang diajukan sangat berat: pembatasan program nuklir, penarikan militer dari Selat Hormuz, serta pembayaran kompensasi besar. Jika disetujui, Iran akan kehilangan posisinya sebagai kekuatan regional. Lebih dari itu, keputusan ini dapat memicu konflik internal yang lebih besar. Kesepakatan damai semacam itu beresiko memicu kemarahan di dalam tubuh Islamic Revolutionary Guard Corps sendiri. Kelompok garis keras bisa menganggapnya sebagai pengkhianatan setelah bertahun-tahun propaganda.
Dalam skenario ini, senjata dapat berbalik ke dalam negeri. Milisi bersenjata mungkin mendirikan pos pemeriksaan di kota-kota dan menargetkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, meskipun perang eksternal berhenti, konflik internal justru bisa meledak menjadi perang saudara. Skenario ketiga adalah yang paling berbahaya, keruntuhan total negara. Dalam kondisi ini, baik militer maupun pemerintah sipil tidak mampu mempertahankan kendali. Kekosongan kekuasaan di puncak semakin dalam, terutama jika figur seperti Mojtaba Khamenei benar-benar tidak dapat menjalankan perannya. Ketika konflik antara Artes dan IRGC berubah menjadi bentrokan terbuka, fondasi negara mulai runtuh. Keruntuhan ini tidak hanya berarti perubahan rezim, tetapi juga potensi fragmentasi wilayah. Ketegangan etnis yang selama ini ditekan bisa muncul kembali. Wilayah seperti Kurdistan, Sistan dan Baluchistan, serta Khuzestan berpotensi menjadi pusat perlawanan lokal. Dalam situasi di mana aparat keamanan saling berhadapan, tidak ada kekuatan yang cukup solid untuk mengendalikan situasi. Gelombang protes rakyat yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketakutan perang dapat menyebar luas. Dampaknya juga meluas ke tingkat global. Bagi Rusia dan China, situasi ini merupakan ancaman strategis. Jika Iran sebagai sekutu utama runtuh, pengaruh regional mereka akan melemah. Selain itu, gangguan terhadap rantai pasokan militer dan energi akan memperburuk kondisi geopolitik yang sudah tegang, termasuk dalam konflik di Ukraina. Pada akhirnya, gambaran yang muncul adalah sebuah rezim yang sudah tidak lagi utuh. Secara teknis mungkin belum sepenuhnya menyerah, tetapi secara struktural telah terpecah dan kehilangan arah. Negara ini kini seperti kapal karam, terbelah tanpa kepemimpinan yang jelas, diserang dari luar dan runtuh dari dalam. Pertanyaannya bukan lagi apakah Iran bisa menang, melainkan bagaimana dan kapan keruntuhan itu akan terjadi. Bagaimana menurut Anda perkembangan ini? Silahkan bagikan pandangan Anda. Untuk terus mengikuti analisis mendalam tentang dinamika geopolitik global, jangan lupa untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaharuan berikutnya.